Ya, teman-teman semua, selamat datang kembali ke channel ini. Teman-teman, hari ini saya mau mengajak teman-teman kembali sedikit untuk dasar tentang pengetahuan tentang seorang narsistik. Karena ada beberapa teman-teman yang mungkin saja baru saja mempelajari tentang narsistik, dan mungkin masih banyak istilah-istilah yang kalian mungkin belum mengetahui. Dan mungkin juga ada teman-teman yang udah banyak belajar tentang narsistik, tetapi ada beberapa istilah yang mungkin masih membingungkan kalian. Jadi, hari ini saya mau mengajak teman-teman untuk sedikit mereview tentang beberapa istilah yang biasa kita pakai ketika kita belajar tentang narsistik. Oke ya, mari kita mulai. Yang pertama, itu adalah baiting. Baiting adalah istilah untuk menggambarkan ketika seorang narsistik itu berusaha memberikan pancingan ataupun provokasi kepada seseorang. Biasanya seseorang itu adalah korban dari narcissistic abuse tersebut. Jadi si narsistik itu kan dia membutuhkan supply teman-teman. Dan terutama dia membutuhkan supply emosional. Baik positif maupun negatif. Tetapi baiting itu biasanya diasosiasikan dengan sesuatu yang negatif. Jadi ketika seorang narsistik misalnya menyindir atau mengeluarkan pancingan-pancingan tertentu yang membuat seseorang mengeluarkan reaksi emosional yang biasanya negatif yang dia butuhkan untuk menjadi supply-nya dia. Yang kedua, itu adalah boundaries. Apa yang dimaksud dengan boundaries? Boundaries itu adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan ketika seseorang itu dalam arti menjaga jarak dengan seorang narsistik. Artinya, dia menetapkan batasan-batasan sejauh mana dia akan berinteraksi dengan seorang narsistik. Nah, boundaries itu artinya adalah batasan yang dibuat seseorang atau aturan yang dibuat seseorang supaya dia bisa melindungi diri dia dari seorang narsistik. Biasanya seorang narsistik tidak suka dengan batasan-batasan tersebut dan dia akan berusaha menabrak boundaries-boundaries yang dibuat korbannya dengan berbagai macam cara. Yang ketiga, cognitive dissonance. Cognitive dissonance itu adalah sebuah keadaan yang menggambarkan ketika seseorang itu mempercayai atau meyakini dua hal yang sebenarnya saling bertabrakan atau saling berlawanan. Artinya, ini adalah kondisi ketika seseorang itu menganut dua nilai yang sebenarnya saling berseberangan, tetapi dia mencari pembenaran akan dua hal tersebut supaya dia bisa tetap meyakini dua hal tersebut. Contohnya, misalnya ketika seseorang merokok, kemudian dia mencari alasan pembenaran akan kegiatan merokoknya tersebut. Padahal dia tahu itu sebenarnya tidak baik untuk kesehatannya dia. Nah, ini biasa juga terjadi pada korban narcissistic abuse ketika dia tahu sebenarnya dia mengalami abuse yang dilakukan oleh si narsistik, tetapi dia kemudian mencari pembenaran akan apa yang dilakukan oleh si narsistik kepada dia, sehingga dia bisa merelakan atau membiarkan abuse yang terjadi kepada dia. Yang keempat itu namanya enabler. Enabler itu adalah istilah untuk menggambarkan seorang individu atau seorang pribadi yang dalam tanda kutip memuluskan abuse yang dilakukan oleh si narsistik kepada korbannya. Kata memuluskan itu adalah kunci. Artinya apa? Enabler itu bisa berarti dua hal, teman-teman. Artinya adalah ketika seseorang membantu seorang narsistik melakukan abuse kepada korbannya, atau ketika dia sebenarnya bisa mencegah abuse yang dilakukan si narsistik, tetapi dia tidak melakukan apa-apa dan membiarkan abuse itu terjadi. Itu juga disebut enabler. Contohnya, ketika kamu berada di dalam sebuah keluarga disfungsional, ketika salah satu orang tuanya adalah seorang narsistik, dan pasangannya tersebut membiarkan abuse yang dilakukan si narsistik tersebut kepada anak-anaknya. Padahal dia bisa mencegah abuse yang terjadi. Nah, itu juga disebut sebagai enabler. Nah, untuk enabler yang membantu abuse yang dilakukan si narsistik, itu adalah istilah nomor 5, yaitu flying monkey. Flying monkey adalah salah satu jenis enabler yang membantu atau ikut aktif melakukan abuse yang dilakukan si narsistik. Misalkan ketika si narsistik menyerang korbannya, dia ikut menyerang korbannya atau ikut menyebarkan fitnah. Nah, perlu diketahui, enabler ini juga tidak selalu adalah orang-orang yang jahat. Terkadang enabler ini juga dimanipulasi oleh si narsistik ataupun dia sebenarnya tidak tahu bahwa ketika dia ikut membantu si narsistik, dia mengira dia itu membantu orang yang terzalimi atau korban. Padahal sebenarnya dia dimanipulasi oleh si narsistik untuk menyerang korbannya si narsistik. Dan dia sebenarnya berada di pihak yang salah. Tetapi dia mengira dia berada di pihak yang benar. Tetapi ada juga flying monkey yang memang juga berada di pihak yang salah
dan secara sadar membantu si narsistik karena dia punya kepentingan tertentu. Yang keenam itu adalah gaslighting. Gaslighting adalah istilah yang menggambarkan ketika seseorang memanipulasi orang lain dengan cara membuat orang tersebut meragukan realitas yang dia punya. Artinya membuat orang tersebut meragukan keyakinan diri dia sendiri. Ini biasa dilakukan si narsistik untuk menghancurkan jati diri korbannya supaya korbannya tidak punya lagi kepercayaan diri terhadap diri mereka sendiri sehingga kemudian percaya sepenuhnya kepada si narsistik. Yang berikutnya adalah grey rock. Grey rock adalah istilah yang menggambarkan ketika seseorang menjaga jarak dari seorang narsistik dengan menjadikan diri dia seseorang yang membosankan dalam tanda kutip. Artinya adalah ketika dia membatasi sedemikian rupa interaksinya dengan seorang narsistik. Ketika dia menjadi seseorang yang benar-benar membosankan atau tidak berguna, hanya berbicara ketika diperlukan, hanya berbicara dengan sangat singkat, dan tidak mau berkontak bila tidak terpaksa sama sekali ketika dia berinteraksi dengan seorang narsistik. Yang berikutnya adalah hovering. Hovering itu adalah istilah yang menggambarkan ketika seorang narsistik itu ketika dia sudah pergi atau mencampakkan korbannya dia, tetapi kemudian dia ingin kembali kepada korbannya. Dia ingin menarik kembali korbannya dalam siklus abuse yang selama ini dia lakukan. Nah, hovering adalah kondisi ketika seorang narsistik berusaha menarik kembali korbannya dengan berbagai macam cara, biasanya dengan love bombing ataupun dengan manipulasi-manipulasi tertentu, sehingga korbannya terpancing dan tertarik kembali untuk masuk siklus abuse yang dilakukan oleh si narsistik dan kembali menjadi korban dan supply dari si narsistik. Berikutnya itu adalah mirroring. Mirroring itu adalah istilah untuk menggambarkan ketika seorang narsistik itu berusaha mendekati korbannya dan merubah diri dia menjadi seolah-olah sama atau mirip sekali dengan korbannya. Dia akan berpura-pura punya kebiasaan yang sama, punya pandangan hidup yang sama, punya hobi yang sama, punya ketertarikan yang sama, sehingga korbannya merasa dia menemukan seseorang yang sangat sama dengan dirinya dia. Ini taktik yang sangat efektif untuk memikat korbannya, karena secara alamiah kita manusia itu mencari orang-orang yang sama dengan kita, karena kita berpikir bahwa orang yang sama dengan kita itu akan bisa mengerti akan diri kita. Padahal sebenarnya yang terjadi, si narsistik itu tidak sama dengan dirinya dia, tetapi si narsistik merubah diri dia seolah-olah sama dengan korbannya. Dia mempelajari apapun yang ada pada korbannya dan kemudian merubah diri dia seolah-olah sama dengan korbannya. Tetapi itu tidak akan berlangsung selamanya, karena tidak ada orang yang bisa menjadi orang lain seumur hidupnya dia. Ketika nanti dia sudah mendapatkan korbannya, dia akan menunjukkan jati diri aslinya dia. Yang berikutnya adalah no contact. No contact itu adalah kondisi ketika korban dari narcissistic abuse itu berusaha melepaskan diri dari si narsistik. Kita tahu seorang narsistik tidak akan melepaskan korbannya begitu saja. Nah, salah satu cara untuk melepaskan diri dari si narsistik itu adalah dengan melakukan no contact. Melepaskan semua komunikasi, memblok semua komunikasi, tidak melakukan kontak apapun kecuali kalau itu sangat terpaksa. Ini menutup jalan supaya si narsistik tidak bisa melakukan hovering ataupun manipulasi untuk menarik korbannya kembali ke dalam siklus abuse-nya dia. Termasuk memberikan korbannya kesempatan dan waktu untuk memulihkan kondisinya dia agar dia menjadi pribadi yang lebih kuat dan kembali bisa menemukan jati dirinya dia. Yang berikutnya itu adalah projection. Projection itu adalah kondisi ketika seorang narsistik tidak mau mengakui abuse yang dia lakukan dan kemudian dia mencari pembenaran atau mencari cara untuk melarikan diri dari abuse yang dia lakukan sehingga dia kemudian meyakinkan diri dia bahwa yang melakukan abuse itu bukan dirinya dia tetapi pasangannya dia atau korbannya dia. Jadi ketika seorang narsistik itu misalnya melakukan banyak manipulasi ataupun abuse, dia tidak mau mengakui itu sehingga dia justru menuduh pasangannya atau korbannya lah yang melakukan apa yang dia lakukan tersebut. Ini adalah cara seorang narsistik melarikan diri supaya diri dia tidak harus merasa bersalah akan apa yang dia lakukan. Sebenarnya projection itu adalah cara seorang narsistik mengungkapkan rahasia milik dia sendiri. Jadi ketika dia selingkuh, dia akan menuduh korbannya yang selingkuh. Ketika dia melakukan manipulasi keuangan, dia akan menuduh
partnernya lah yang melakukan manipulasi keuangan. Ketika dia melakukan abuse fisik ataupun verbal, dia menuduh korbannya yang melakukan itu. Ini adalah salah satu trik manipulasi yang paling sering dilakukan si narsistik untuk memposisikan diri dia sebagai korban. Dan yang terakhir, itu adalah trauma bonding. Trauma bonding itu adalah sebuah kondisi di mana korban dari sebuah tindakan abuse itu tidak bisa lepas dari abusernya dia. Artinya adalah seseorang yang menerima abuse tetapi bersikap loyal kepada abusernya dia dan mencari pembenaran akan apa yang terjadi kepada dirinya dia. Termasuk ketika dia berpisah sekalipun, dia berusaha untuk kembali kepada abusernya dia. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ada ikatan yang dibuat oleh abusernya, dalam hal ini adalah si narsistik, yang membuat dia terus mencari pembenaran akan apa yang terjadi kepada diri dia, dan melakukan penyangkalan akan abuse yang terjadi kepada dirinya dia. Dan terkadang ini membuat dia menyalahkan diri dia dan berusaha sekuat tenaga untuk kembali ke abusernya dia. Nah, teman-teman, itu beberapa istilah yang mungkin perlu teman-teman ketahui ketika kalian belajar tentang narsistik. Untuk lebih detail tentang masing-masing istilah tersebut, teman-teman bisa cari di channel ini. Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video selanjutnya.